Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang kepala desa di Kabupaten Mojokerto diperiksa Bawaslu terkait netralitas di Pemilu Kada 2024. Sang kepala desa diduga melanggar aturan pemilu karena menghadiri acara partai terkait rekomendasi salah satu bakal calon Bupati Mojokerto. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Mojokerto memeriksa kepada Kepala Desa Pandan Arum, Kecamatan Pacet, Endik Sugianto, terkait netralitas di Pilkada 2024. Pemeriksaan terkait kehadiran sang Kades dalam pernyataan dukungan dan pemberian rekomendasi salah satu partai kepada bakal calon Bupati Mojokerto, Muhammad Albara. Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dodi Faisal, mengatakan pemeriksaan terhadap Endik untuk melengkapi laporan hasil pengawasan. Yang jelas kalau dari hasil video maupun foto yang kami terima itu adalah kita semacam menduga terkait dengan kaitannya dengan netralitas kepala desa. Betul. Kalau potensi dugaan pelanggaran adalah netralitas kepala desa sesuai dengan pasal 282. Cuman sekali lagi ini masih dugaan. Jadi belum apakah nanti mengarah ke sana apa belum, kita masih melengkapi. Sementara itu Kepala Desa Endik Sugianto mengatakan hanya mendampingi Cabup Muhammad Albara. Ia membantah kehadirannya di acara rekomendasi partai itu terkait pilkada. Apalagi tahapan pilkada Mojokerto tahun 2024 belum ditetapkan. Tapi terkait yang nun sewu, pemberian rekompan di kantor DPW. Kepada siapa rekomnya? Kepada Gus Bara. Sudah saya jelaskan bahwa kehadiran saya di kantor itu murni secara pribadi karena mengawal Gus Bara. Karena saya ini sudah dianggap abdi dalem Romo Yai Asep untuk mendampingi. Dan itu bukan dalam tahapan pilek maupun pilpres. Jika terbukti melakukan pelanggaran sesuai pasal 282 Junto pasal 490 Undang-Undang Pemilu, maka Kepala Desa Endik Sugianto terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang warga negara Myanmar diketahui masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 di Kabupaten Tulungagung. Pengungsi Rohingya tersebut diduga mengurus KTP dan kartu keluarga secara ilegal. Kantor Imigrasi Blitar menemukan seorang warga etnis Rohingya yang berstatus pengungsi masuk daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, temuan tersebut dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tulungagung. Pengungsi itu bernama Muhammad Sofi yang saat ini tinggal di wilayah Kecamatan Ngunut, Tulungagung. Ia sudah berada di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Sofi diduga melakukan pengurusan identitas kependudukan Indonesia secara ilegal, sehingga yang bersangkutan memiliki kartu keluarga dan KTP warga negara Indonesia. Komisioner KPU Tulungagung Muhammad Arif mengatakan pencatatan pengungsi ke dalam DPT tidak terdeteksi KPU karena yang bersangkutan memiliki KTP dan KK Indonesia. Saat ini KPU Tulungagung telah melakukan pencoretan Muhammad Sofi dari DPT Pemilu 2024. 100 WNI, jadi Di dokumen itu? Iya, di dokumen itu. Jadi sehingga nama itu kita masukkan di dalam DPT sampai proses ditetapkan sebagai DPT. Baru KPU mendapatkan saran perbaikan itu dan kita juga melakukan cek, ternyata memang ya statusnya ya seperti itu. Akhirnya berarti yang bersangkutan itu tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Dari penelusuran KPU, Sofi diduga pernah mengikuti pemilu dan pilkada pada tahun 2009 hingga 2019 karena yang bersangkutan memiliki kartu keluarga sejak tahun 2006. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, jelang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum di wilayah Jawa Timur mulai melakukan tahapan pelipatan surat suara. Di Lamongan, KPU mendapati 130 surat suara rusak.
mulai warnanya berbeda serta robek. Sementara di Bojonegoro, KPU melakukan pelipatan kertas suara di 2 lokasi berbeda dengan melibatkan 300 orang. Menuju pemilu 2024 yang tinggal 40 hari lagi, KPU Lamongan, Jawa Timur terus memantapkan sejumlah persiapan. KPU Lamongan sejauh ini telah menerima lebih dari 3 juta surat suara untuk DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten. Saat ini KPU Lamongan masih menunggu surat suara untuk DPR RI serta surat suara Capres-Cawapres. Ketua KPU Lamongan Makhrus Ali mengatakan, proses penyortiran dan pelipatan kertas surat suara ditargetkan selesai 22 hari kerja dengan 40 tenaga kerja khusus. Sebanyak 130 surat suara rusak karena kalibrasi warna yang berbeda, pemotongan yang tidak simetris hingga robek. Menemukan beberapa kerusakan ya. Kerusakan itu ada yang terkait tinta ya, ada yang percikan maupun kalibrasi dari warnanya, ada yang tidak simetris dari pemotongannya, ada yang robek. Nah, hal itu nantinya kami akan buatkan berita acara per daerah pemilihan dari kerusakan yang ada itu. Ya, terus kita rekap berapa kerusakan yang ada itu dan kita detailkan dari masing-masing daerah pemilihan. Sementara itu di Bojonegoro, petugas KPU setempat juga melipat surat suara di 2 lokasi demi mencapai target, yakni di gudang wilayah Kalitidu dan gudang KPU Kabupaten Bojonegoro. Dengan melibatkan 300 tenaga khusus, diharapkan bisa rampung dalam 6 hari kerja. Rohman, Ketua KPU Bojonegoro mengatakan ada 5 juta lebih surat suara yang akan dilipat untuk 5 surat suara diantaranya DPR Pusat, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pilpres. Pekerjaan pelipatan surat suara dihargai Rp175 per lembar setelah dipotong pajak. Setiap orang bisa melipat 5.000 hingga 6.000 surat suara per hari. Sapari Ranuwijaya dan Muhammad Khodim melaporkan dari Lamongan dan Bojonegoro. Saudara, wanita pejalan kaki tewas tertabrak kereta di perlintasan double track tanpa palang pintu di Lamongan. Korban tertabrak kereta jurusan Banyuwangi Semarang. Untuk kepentingan identifikasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Wanita bernama Nemu warga desa Rejosari, Lamongan, tewas tertabrak kereta jurusan Banyuwangi Semarang. Tubuh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk diautopsi. Menurut saksi di lokasi kejadian, wanita berusia 43 tahun tersebut berjalan kaki hendak menyeberang perlintasan rel kereta api double track tanpa palang pintu di desa Rejosari. Diduga korban tidak memperhatikan saat ada kereta melintas hingga tubuh korban terseret beberapa meter dari lokasi kejadian. Saat kejadian melintas kereta api Blambangan dengan nomor 185 dari arah timur ke barat di perlintasan sisi utara. Sesampai di TKP, menurut keterangan saksi yang berada di TKP, tertemper oleh seorang warga sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia di TKP. Dari hasil TP-TKP yang kami lakukan, ditemukan bagian daripada potongan jasad korban dari titik awal TKP sekira 300 atau 200 meter. Masyarakat diminta waspada dan memperhatikan kanan kiri saat akan melintas rel kereta api. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, tebing setinggi 20 meter di jalur menuju kawasan wisata Telaga Sarangan Magetan mengalami longsor. Akibatnya 1 anak yang dibonceng motor mengalami luka serius akibat tertimpa material longsor. Tebing setinggi 20 meter di jalur menuju wisata Telaga Sarangan Magetan longsor. Material longsor berupa lumpur dan batu menutup badan jalan. Akibat kejadian ini, seorang anak yang dibonceng motor, Dava, tertimpa material longsor. Korban yang menderita luka serius kemudian dirawat di rumah sakit. Peristiwa terjadi ketika jalur wisata Sarangan diguyur hujan deras. Nah, saat itu Dava yang berboncengan motor dengan pamannya, Marsi, tertimpa material longsor. Di sini yang terdata tadi yang masuk laporan kita ada 3 titik. Yang terutama yang besar ini ada di pintu masuk Sarangan sebelah utara ini.
Untuk sementara jalur Sarangan ditutup gitu ya Pak? Untuk sementara kita tutup karena kita masih ada penanganan untuk melakukan pembersihan material longsor. Sempat ada korban Pak tadi Pak? Ya sempat ada korban dan sudah dibawa ke puskesmas terdekat. Gitu. Ini sempat mengerahkan Pak, pemadam juga? Ya kita untuk pembersihan harus menggunakan truk juga. Kita suplai air, kita semprotkan biar untuk tidak licin gitu. Petugas BPBD Magetan berupaya menyingkirkan material longsor agar bisa dilewati kendaraan. Akibat longsor, jalur menuju kawasan wisata Sarangan sempat ditutup. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, seorang pria paruh baya ditemukan tewas membusuk di kamar indekos di Jember. Korban baru 10 hari menempati indekos tersebut seorang diri. Polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian korban. Warga Jalan Mangga, Kecamatan Patrang, Jember, Sabtu siang geger dengan tewasnya pria paruh baya Ahmad Arif. Di kamar indekos kondisinya cukup mengenaskan dengan tubuh sudah membusuk. Penghuni indekos lainnya mengaku tak banyak mengenal korban sebab korban baru 10 hari tinggal di indekos tersebut seorang diri. Namun korban sempat mengaku belum lama pensiun sebagai pegawai pemerintah di Yogyakarta. Korban diketahui terakhir terlihat pada 2 Januari lalu. Nomor 2 saya panggil untuk nemenin saya ke atas untuk ngelihat. Jendelanya kebetulan kebuka, kemudian masnya nginceng dari jendela. Ternyata bapaknya sudah dalam keadaan meninggal. Dia seorang diri atau gimana di situ? Sendirian. Apa kerjanya? Katanya si pensiunan di Pemda Jogja. Sudah lama di sini? Tanggal 26 Desember itu masuk ke sini, kemudian sekitar tanggal 29 pamitan mau pulang ke Banyuwangi. Tanggal 2 Januari 2024 sore hari maghrib itu menemui saya untuk membayar uang kos yang kurang. Polisi langsung olah tempat kejadian perkara, namun penyebab tewasnya korban belum bisa dipastikan. Korban di sini masih baru ya, baru sekitar 1 minggu 7 hari. Hasil pemeriksaan luar apa ada tanda-tanda? Belum ya, masih kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Guna kepentingan penyelidikan, mayat korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Subandi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, seorang pria asal Surabaya diduga jadi korban mutilasi yang dilakukan oleh tukang pijat di Kota Malang. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Oktober 2023. Rumah indekos di kawasan Sawojajar, Kota Malang dipasangi garis polisi menyusul penangkapan AP, pria yang berprofesi sebagai tukang pijat. Tersangka diduga melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korbannya, pria berinisial AR, warga Jalan Prapen, Surabaya. Sementara itu pemilik indekos mengatakan curiga dengan gerak-gerik salah satu penyewa karena sempat mengecat rumah dan membuang kasur ke sungai. Perkiraan saya dari kasus itu, apakah hasil mutilasi tadi itu dibungkus ke kasur langsung dibuang ke sungai atau bagaimana? Perkiraan saya seperti itu, dari kasus pengecatan, dicat ulang, apa itu bercak-bercak darahnya, atau di kasur itu sendiri bekas darahnya sehingga dihilangkan jejaknya dibuang ke sungai. Perkiraan saya seperti itu karena tahunya ya tadi malam itu kalau si Abdurrahman melakukan pembunuhan itu. Petugas belum memberikan keterangan banyak mengenai motif pembunuhan karena masih dalam proses pengembangan. Korban yang dilaporkan tanggal 15 atau korban yang lain, maka saat ini masih pendalaman. Saat ini kami menghubungi keluarga dari Surabaya untuk memastikan apakah mengenal struktur gigi dan segala macam, untuk memastikan bahwa korban itu bernama AP. Karena selain dari itu kami juga mendapatkan informasi petunjuk melalui komunikasi HP. Dari situ yakin bahwa pelaku ini adalah orang yang melakukan perbuatan. Untuk memastikan itu, saat ini kami sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap para saksi. Terus kemudian tersangka juga saat ini dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh 4 lawyer supaya kami objektif dalam melakukan pemeriksaan.
Sebelumnya pada Oktober 2023, potongan tengkorak kepala dan kerangka serta telapak tangan dan kaki manusia ditemukan warga di pinggir Sungai Sawojajar, Kota Malang, tak jauh dari rumah tersangka AP. Hingga kini polisi masih melakukan pencocokan ciri-ciri fisik korban dugaan mutilasi dengan menghadirkan keluarganya. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mendari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.